Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Wijaya Teknik. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel saya, tolong dukungan subscribe. Ya, kali ini ada kendala di mobil Mitsubishi Triton ya. Nah, mobil ini mengalami blong rem ya. Jadi remnya itu ngeblong, pedalnya itu dalam, bahkan nggak pakem sama sekali ya. Nah, ternyata setelah kita periksa di bengkel ini ada kebocoran di bagian depan kanan untuk di bagian cakram. Ini kita cek untuk di bagian cakram. Ternyata pistonnya udah keluar karena mengalami kampas habis ya. Kampasnya itu habis, dan kampas bagian dalam dari rem depan kanan ini itu nggak ada ya. Jadi kampasnya itu yang sebelahnya itu hilang, entah mungkin saking tipisnya atau bagaimana. Namun untuk komponen yang lain itu ada semua lengkap. Nah, ini sekarang kita keluarkan untuk bagian piston, dan piston sudah kami siapkan yang baru, dan sealnya juga kita ganti yang baru. Sebenarnya untuk piston ini masih agak lumayan, namun sudah agak sedikit bergaris, jadi kita ganti sekalian bongkar ya. Nah, untuk penggantian sendiri piston dan seal kitnya serta kampas rem atau brake pad, kampas depan ya, itu kita ganti. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, atau piston kaliper atau piston cakram itu macet, bisa langsung dibongkar diganti ya. Nah, jadi di sini ini kasusnya ini semakin parah teman-teman ya. Setelah kita analisa lagi lebih dalam, ternyata di bagian disc brake-nya ini hancur, atau temakan atau tipis atau aus ya, karena langsung bergesekan dengan piston kaliper sampai piston kalipernya lepas. Nah, ini untuk ketebalan dari disc brake atau piringan cakram itu bisa teman-teman bedakan. Untuk sisi luar dan sisi dalam itu harusnya sama, namun di sini sisi luar dan sisi dalam itu beda ya. Jadi ini akan kita ganti. Untuk penggantian sendiri kita akan buka bagian support kaliper atau pemegang cakram ini ya, pemegang kaliper cakram. Kita harus buka dulu, baru kita bisa membuka disc brake dengan memukul atau mengetrek menggunakan baut 12. Oke, setelah terbuka nanti kita akan ganti dengan yang baru. Nanti saya akan tunjukkan untuk perbandingannya disc brake yang masih normal dan disc brake yang sekarang mau kita ganti ya. Ini teman-teman untuk disc brake-nya bisa dilihat sendiri, perbedaannya signifikan jelas ya. Ini disc brake-nya mengalami aus sudah parah, bukan cukup parah ya, tapi sudah parah dan nggak bisa kita pakai lagi, jadi kita ganti. Dan ini bukan baru ya, tapi ini bekas, cuman masih bagus untuk disc brake-nya. Karena yang barunya ini agak susah, kami tidak ada stok. Kebetulan ada yang bekas, jadi kita ganti yang bekas dulu. Yang penting keadaannya aman dan baik, layak untuk dipasang. Oke, sekarang pemasangan support kaliper. Dan di sebelah kiri itu tadi sebelah kanan ya, ini yang di sebelah kiri juga penggantian kampas rem, karena kampas remnya tipis semua, tipis parah. Namun yang di sebelah sini dia nggak sempat bocor atau nggak sempat ini ya, disc brake-nya kemakan. Tapi teman-teman bisa lihat tadi itu piston kaliper yang sebelah kiri udah parah banget. Ini nggak bisa buat dipaksain pasang karena nggak akan bisa masuk ke dalam buat pemasangan kampas baru, jadi harus kita ganti juga piston yang sebelah kiri beserta seal kitnya. Oke, ini bisa kelihatan jelas.
Oke teman-teman, itu tadi untuk sealnya udah kita ganti dan piston kaliper juga udah baru. Sekarang kita akan memasangnya. Jangan lupa kita memberikan pelumasan ya teman-teman ya, untuk di bagian pin kaliper, karena itu sangat penting agar pin kaliper tidak lengket atau ngejim seperti itu bahasanya. Oke. Untuk pemasangan sepertinya nggak saya record keseluruhan, tapi saya memberitahukan aja setelah ini akan pemasangan kaliper dan serta kampas rem seperti umumnya sama, cuman menunjukkan kasusnya yang seperti tadi ya. Jadi tips buat teman-teman untuk kampas rem depan itu atau kampas rem belakang juga bisa diukur dari minyak rem ya. Dari ketinggian level minyak rem itu, jika dia semakin menurun, otomatis itu kampas tipis, kampasnya menipis ya. Tapi kalau dia habis total dan ada tetesan di bagian lantai yang biasa kita parkir atau bekas kita jalan, itu menunjukkan bahwa ada kebocoran. Karena di sini kita akan lanjutkan pekerjaan mengganti drip shaft ya, jadi videonya akan panjang nanti durasinya. Jadi saya stop di sini dulu sampai di pergantian masalah kebocoran di bagian rem ya, yang menyebabkan rem menjadi blong. Oke, itu tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk dukungan like, comment, and subscribe di channel Wijaya Teknik. Yang mau tanya-tanya masalah mobil bisa langsung komen di bawah.